Sampai akhirnya CEO menyadari bahwa mantan istrinya telah diam-diam melahirkan seorang anak laki-laki untuknya 6 tahun lalu. Barulah ia terkejut dan sadar bahwa selama ini dirinya telah salah paham pada wanita itu. Ia pun segera bergegas menuju rumah sakit. Namun saat itu, ibu dan anak tersebut sedang menerima hinaan dari wanita licik. Ternyata 6 tahun lalu, ibu wanita itu meninggal dunia demi menyelamatkan CEO dari kecelakaan. Sebagai bentuk balas budi, ibu CEO tidak hanya menyuruh anaknya menikahi wanita itu, tapi juga memberikannya kartu hitam untuk kehidupan yang lebih layak. Sayangnya, semua ini terlihat oleh CEO, yang justru salah paham dan mengira wanita itu hanya mengejar harta. Padahal kenyataannya, wanita itu menolak uang tersebut, bahkan memohon agar ibu CEO menyembunyikan kebenaran, karena dia takut hal itu menjadi beban psikologis bagi CEO. Namun karena rahasia inilah, CEO selalu bersikap dingin dan penuh kebencian padanya setelah menikah. Ibu CEO yang menyaksikan semua itu sangat cemas. Sampai suatu hari, ketika sedang menenangkan wanita itu di jalan, ibu CEO mengalami kecelakaan dan meninggal di tempat. Kematian sang ibu membuat CEO semakin membenci wanita itu. Akhirnya, pernikahan mereka pun berakhir. 6 tahun berlalu. Meskipun CEO dikelilingi banyak wanita, namun pikirannya masih sering teringat pada mantan istrinya. Sampai akhirnya, wanita yang telah menghilang 6 tahun itu muncul di hadapannya. Meski hatinya masih menyimpan rindu, kematian ibunya tetap menjadi dinding dalam hatinya. Melihat wanita itu langsung berlutut dan memohon bantuan, CEO justru mencabut pistol dan menodongkannya ke kepala wanita itu. Wanita itu pun berbisik memohon agar CEO mau tidur sekali lagi dengannya. Ucapannya langsung mengundang ejekan dan cibiran dari semua orang di ruangan itu. Mereka semua menganggap wanita itu tak punya harga diri. Padahal mereka tidak tahu, setelah berpisah dengan CEO, wanita itu hamil, dan anak mereka ternyata mengidap leukemia. Satu-satunya cara menyelamatkan sang anak adalah dengan memiliki anak lagi dari ayah biologisnya, agar darah tali pusat bisa digunakan sebagai donor. Demi menyelamatkan anaknya, wanita itu rela mengorbankan harga dirinya. Namun ia tetap menyembunyikan alasan sebenarnya dari CEO, karena ia khawatir, jika CEO tahu kebenarannya, ia akan merebut anak itu dari sisinya. Dengan berat hati, ia pun berpura-pura menjadi wanita materialistis. Tak disangka, CEO malah menyuruhnya menjadi sasaran tembak hidup, baru akan mempertimbangkan permintaannya. Demi nyawa anaknya, wanita itu setuju. Saat peluru mengenai tubuhnya dan ia jatuh ke tanah, CEO bahkan tidak menunjukkan sedikit pun belas kasihan, dan semakin yakin bahwa wanita itu menghalalkan segala cara demi uang. Namun saat itu, wanita itu justru mencium CEO, karena sebelumnya, dia telah menaruh obat khusus di lipstiknya. Tak lama kemudian, CEO merasa tubuhnya tak nyaman. Wanita itu pun segera bergegas pergi. Namun tepat di pintu, ia bertemu wanita licik. Melihat wanita itu keluar dari kamar CEO, wanita licik marah besar, dan mencoba memaksa wanita itu menelan pil kontrasepsi. Beruntung wanita itu sudah bersiap, dan setelah wanita licik pergi, ia pun segera memuntahkan pil tersebut diam-diam. Beberapa hari kemudian, CEO menemani wanita licik meninjau rumah sakit. Tanpa sengaja, ia melihat seorang anak laki-laki yang sangat mirip dirinya semasa kecil. Ia langsung merasa dekat dengan anak itu. Wanita licik salah paham, dan mengira CEO sangat suka anak-anak. Ia pun mulai merencanakan punya anak dengan CEO demi mempertahankan posisinya. Saat direktur rumah sakit memberikan daftar pasien penerima subsidi, CEO terkejut melihat nama anak itu. Karena itu adalah nama yang dulu ia dan wanita itu sepakati jika punya anak. CEO pun segera memerintahkan bawahannya untuk menyelidiki identitas bocah itu. Sayangnya, wanita licik sudah lebih dulu mengetahui bahwa ibu anak itu adalah mantan istrinya. Dia pun segera menyadari bahwa anak itu adalah darah daging CEO. Dengan penuh amarah dan rasa takut, dia langsung mengusir ibu dan anak itu dari rumah sakit. Padahal kondisi anak